Inilah hasil pertama dari kunjungan Vladimir Putin ke Beijing untuk menghadiri KTT bersama Xi Jinping. Militer Tiongkok diam-diam melatih tentara Rusia di wilayah mereka. Setelah itu para tentara tersebut kembali untuk ikut serta dalam pertempuran di Ukraina. Ini sudah merupakan keterlibatan langsung Tiongkok dalam perang melawan Ukraina. Dan semua menunjukkan bahwa Beijing masih siap membantu Putin dalam perang, asalkan dia terus mengirimkan tentaranya yang kotor ke medan perang, agar Barat sibuk dengan Rusia, bukan dengan Tiongkok. Pada saat yang sama, Putin berusaha sekuat tenaga menunjukkan kepada Xi Jinping bahwa dia belum tamat. Dan sekarang, Rusia dan Belarus mengumumkan latihan nuklir besar-besaran secara sinkron. Mari kita bahas semua ini bersama-sama di episode kali ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya minta kalian untuk subscribe channel YouTube ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Dan sebelum kita mulai, saya minta sebentar perhatian kalian, karena episode ini didukung oleh platform Preply. Ini adalah platform Ukraina untuk les privat bahasa asing secara online. Di sana ada sekitar 100.000 guru dan 90 bahasa. Ini sangat cocok untuk kalian yang misalnya baru saja pindah ke luar negeri. Di sana kalian bisa belajar bahasa Jerman, Inggris, Polandia, atau bahasa apa saja. Dan yang sangat penting untuk kalian, sekarang mereka memberikan diskon 50% untuk pelajaran pertama. Jadi di deskripsi video ini ada tautan, dan jika kalian mengkliknya, kalian akan langsung mendapatkan diskon 50% dari channel YouTube Alexei Peci. Sekarang kita lanjut ke episode ini. Jadi, kantor berita Reuters melaporkan bahwa militer Tiongkok diam-diam telah melatih sekitar 200 tentara Rusia di wilayah mereka. Setelah itu, banyak dari mereka kembali untuk ikut serta dalam pertempuran di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh 3 badan intelijen Eropa dan didukung oleh dokumen-dokumen yang dimiliki redaksi Reuters. Menurut data intelijen, pelatihan para penjajah liar Rusia dilakukan pada akhir tahun lalu di fasilitas-fasilitas di Beijing dan Nanjing. Pelatihan tersebut terutama difokuskan pada penggunaan drone serta peperangan elektronik, penerbangan angkatan darat, dan kelompok kendaraan lapis baja. Salah satu agen intelijen menyatakan bahwa Tiongkok dengan melatih militer Rusia ternyata jauh lebih aktif terlibat dalam perang daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dilaporkan bahwa pelatihan personel Rusia di Tiongkok merupakan fenomena yang baru. Pelatihan tersebut dilakukan dalam kerangka perjanjian bilateral yang ditandatangani pada 20 Juli 2025 di Beijing oleh pejabat militer tinggi Rusia dan Tiongkok yang mencakup pelatihan timbal balik bagi personel Rusia dan Tiongkok. Personel militer Tiongkok berada di wilayah kedua negara. Intelijen telah mengkonfirmasi identitas beberapa personel militer Rusia yang telah menjalani pelatihan di Tiongkok dan kemudian terlibat dalam pertempuran di wilayah pendudukan Crimea dan Zaporizhia. Pangkat mereka mulai dari sersan muda hingga letnan kolonel. Laporan internal Rusia yang telah ditinjau oleh Reuters menggambarkan 4 pelatihan. Salah satu laporan tersebut, tertanggal Desember 2025, membahas tentang kursus untuk 50 penjajah Rusia. Di Akademi Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok di Shijiazhuang, para tentara diajari menembak mortir 82 mm dengan menggunakan drone untuk mengidentifikasi target. Laporan lain menceritakan tentang pelatihan pertahanan udara, termasuk penggunaan alat peperangan elektronik dan jaring di fasilitas di Chengzhou. Laporan ketiga juga pada bulan Desember menggambarkan pelatihan penerbangan drone menggunakan simulator penerbangan di pusat pelatihan di Yibin. Laporan keempat adalah kursus pada November 2025 di Universitas Teknik Militer Infanteri Nanjing, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, tentang penanganan bahan peledak, penjinakan ranjau, dan penanganan amunisi yang tidak meledak. Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam pernyataannya kepada Reuters seperti biasa hanya membantah dan menyangkal semua informasi, dan mereka mengatakan hal berikut, kutipan. Mengenai krisis Ukraina, Tiongkok secara konsisten memegang posisi yang objektif dan tidak memihak, serta berupaya mendorong negosiasi damai. Ini adalah garis kebijakan yang konsisten dan jelas yang telah disaksikan oleh komunitas internasional. Pihak-pihak terkait tidak boleh dengan sengaja memicu konfrontasi atau saling melempar kesalahan. Namun kekuatan-kekuatan Eropa tetap dengan waspada mengamati hubungan yang semakin erat antara Beijing dan Moskwa. Minggu ini Vladimir Putin sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok.
Ini adalah kunjungannya yang ke-25. Kedua negara menyebut hubungan mereka sebagai kemitraan segala cuaca, meskipun ada seruan dari Barat kepada Beijing untuk menekan Moskow agar menghentikan perang. Dan hari ini, Vladimir Putin secara demonstratif menyatakan, kutipan, komunitas strategis Rusia-Tiongkok yang erat memainkan peran stabilisasi yang penting di panggung dunia. Pada saat yang sama, kami tidak menjalin persahabatan untuk melawan siapapun, tetapi bekerja demi perdamaian dan kemakmuran bersama. Namun, tepat sebelum kunjungan ke Beijing, diktator botak Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk menunjukkan kepada tuannya Xi Jinping bahwa dia masih memiliki kekuatan. Nah, anjing kecil itu berlari ke tuannya, menggoyangkan ekornya di dekat kakinya dan berkata, "Dengar, aku masih muda dan baik, jangan buang aku." Maksud saya apa? Kementerian Pertahanan Federasi Rusia menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia pada periode 19 hingga 21 Mei mengadakan latihan untuk persiapan penggunaan kekuatan nuklir dalam kondisi ancaman agresi. Tujuan utama manuver ini adalah untuk melatih tindakan penangkalan terhadap musuh dan memeriksa tingkat kesiapan personel. Selain itu, selama latihan direncanakan peluncuran rudal balistik dan rudal jelajah ke area latihan di wilayah Rusia. Ini akan terjadi pada saat Putin sedang minum teh bersama Xi Jinping. Dilaporkan bahwa pasukan rudal strategis juga dilibatkan dalam latihan ini. Armada Pasifik Federasi Rusia, Armada Utara, Komando Penerbangan Jarak Jauh, serta sebagian kekuatan dari Distrik Militer Leningrad dan Distrik Militer Pusat. Secara keseluruhan, lebih dari 64.000 personel militer dan lebih dari 7.800 unit perlengkapan akan ambil bagian dalam manuver ini. Termasuk lebih dari 200 peluncur rudal, lebih dari 140 pesawat terbang, 73 kapal permukaan, dan 13 kapal selam. 8 diantaranya adalah kapal selam rudal strategis. Dan saya juga ingin mencatat bahwa sebelumnya Kementerian Pertahanan Belarus, yang pada dasarnya sama saja dengan Kementerian Pertahanan Rusia, hanya saja namanya berbeda, mengumumkan dimulainya latihan bersama dengan Rusia tentang pengiriman hulu ledak nuklir dan persiapan penggunaannya. Sebagai tujuan dari manuver ini, Kementerian Pertahanan Belarus menyebutkan peningkatan tingkat pelatihan personel, pemeriksaan kesiapan persenjataan, perlengkapan militer, dan perlengkapan khusus untuk menjalankan tugas, serta pengorganisasian penggunaan tempur dari wilayah yang tidak direncanakan. Dan seminggu sebelumnya, saya ingatkan, Vladimir Putin mengumumkan peluncuran yang sukses dari rudal balistik antarbenua Sarmat yang akan menggantikan Voyevoda, rudal nuklir tertua yang masih digunakan. Pada akhirnya, semua pertunjukan ini hanya bertujuan untuk meyakinkan Tiongkok bahwa Putin masih berada di atas angin. Di sini saya akhiri dulu, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.